Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Fadila Choirina dan ada rekan saya Frans Dikal Flizi. Selanjutnya ada Sakina Salsabila. Selanjutnya ada Fauzan Bebe Moreno dan Viviana. Nah, yang pertama di sini ada pengertian HAM. Secara definitif, hak adalah merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa istilah asing yang kita kenal sehubungan dengan hak asasi manusia, yaitu droit de l'homme, human right, dan Menschenrechten. Nah, semua itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu ada pengertian HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999 yang merupakan UU HAM, dan HAM menurut Profesor Darji Darmodiharjo. Yang pertama yaitu menurut UU 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, yang kedua, menurut Profesor Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau pokok-pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menurutnya, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Kemudian ada dua landasan dalam pengakuan HAM. Yang pertama yaitu landasan yang langsung dan pertama yaitu kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Landasan yang kedua adalah landasan yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, di hadapan Tuhan, manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Nah, berdasarkan pengertian tadi dapat kita simpulkan 3 ciri pokok HAM. HAM itu tidak perlu diperjualbelikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Yang terakhir, HAM itu tidak boleh dilanggar. Nah, selanjutnya ada sejarah tentang HAM. Nah, sejarah HAM yang pertama itu dikenal sebagai natural right, yang merupakan hak-hak alamiah yang berasal dari konsep John Locke. Namun, istilah ini kemudian diganti dengan right of man. Nah, istilah right of man ini tidak menggambarkan istilah sebagai right of woman, sehingga diganti lagi oleh Eleanor Roosevelt sebagai human right. Kemudian pada masa Yunani dan Romawi juga dapat ditemui konsep HAM yang muncul dengan doktrin hukum alam pra-modern dari Grek Stoicism, yakni sekolah filsafat yang didirikan oleh Zeno di Citium, yang antara lain berpendapat bahwa kekuatan kerja yang universal itu mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia. Oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam. Selanjutnya ada perkembangan HAM pada masa sejarah. Nah, yang pertama itu ada hukum Hammurabi. Nah, Hammurabi sendiri itu berasal dari kata Ammu yang artinya saudara laki-laki pihak ayah dan Rabi yang artinya seorang penyembuh.
Dia ini merupakan raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama yang memerintah pada tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Dan dia itu juga mungkin sebagai Amrafel, yaitu raja dari Sinawar. Nah, menurut Piagam Hammurabi, Hammurabi ini telah banyak melakukan peperangan untuk menaklukkan kerajaan lain. Namun, Hammurabi ini dikenal karena dia membuat kode resmi atau hukum tertulis yang pada pemerintahannya itu dikenal sebagai Piagam Hammurabi. Pada tahun 1901, piagam itu ditemukan oleh arkeolog Prancis di bawah reruntuhan bekas kota kuno Susa Babilonia. Nah, dalam piagam itu tertulis 282 hukum di potongan batu dengan huruf paku. Namun 32 hukumnya ini terpecah dan sulit untuk dibaca. Piagam Hammurabi ini isinya mengenai pengaturan atas perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya. Nah, contoh peraturannya itu seperti seorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kerugian tetangga yang ladangnya kebanjiran. Kemudian ada pula pemuka agama wanita dapat dibakar hidup-hidup jika masuk ke rumah panggung tanpa permisi. Lalu ada juga seorang janda dapat mewarisi sebagian dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya. Itu adalah contoh-contoh hukum yang dibuat oleh Hammurabi pada saat pemerintahannya. Yang kedua yaitu ada Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini dalam bahasa Arab juga disebut sebagai Swahifatul Madinah, yang juga disebut sebagai Konstitusi Madinah, yaitu merupakan perjanjian formal yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum-kaum penting di Yastrib pada tahun 622 Masehi. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menghentikan pertentangan sengit yang terjadi antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Nah, Bani Aus dan Bani Khazraj ini merupakan kedua bani yang cukup besar di Madinah pada saat itu. Perjanjian itu berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas dalam Piagam Madinah, sehingga membentuk sebuah komunitas yang saat itu mereka dikenal sebagai ummah. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan pemikiran HAM di beberapa negara barat. Nah, yang pertama ini ada Magna Carta di Inggris. Magna Carta ini ditandatangani oleh Raja Lachlan pada tahun 1215 di Inggris dan dianggap sebagai cikal bakal HAM. Walaupun sebenarnya istilah ini kurang tepat, karena Magna Carta ini berisi kompromi antara Raja John dengan bangsawan lainnya dalam pembagian kekuasaan. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh bangsawan-bangsawan Inggris itu mengatur tentang pembatasan-pembatasan yang penting dari kekuasaan raja dan perlindungan hak-hak warga negara yang didasarkan pada pertimbangan hukum. Contoh hukumnya itu seperti raja tidak boleh memungut pajak tanpa meminta persetujuan dari Dewan Penasehat Raja. Kemudian ada juga orang itu tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, disingkirkan, ataupun disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Yang kedua yaitu ada Habeas Corpus Act di Inggris yang terjadi pada tahun 1679. Nah, pemikiran ini itu mengatur tentang penahanan seseorang. Jika diminta, hakim itu harus dapat menunjukkan orang yang ditangkap dengan penangkapan itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari sesudah ditangkap. Apabila orang tersebut tidak bersalah, maka kepada orang yang tidak bersalah tadi, dia itu harus dibayar seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada The International Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen dan jaminan bagi warga negara Inggris. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk dari reaksi revolusi tanpa adanya pertumpahan darah atau disebut juga sebagai Glorious Revolution. Nah, isi dari pemikiran ini sendiri itu kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kemudian kebebasan berbicara,
Lalu ada pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara itu tetap harus seizin parlemen, dan ada pula parlemen itu berhak untuk mengubah keputusan raja. Nah, yang keempat yaitu ada Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tahun 1776. Deklarasi ini itu merupakan alasan Amerika melepaskan diri dari Inggris. Isinya diambil dari konsep John Locke dan filsuf Prancis seperti Montesquieu dan J.J. Rousseau. Deklarasi ini itu terkenal karena mengandung pernyataan hak-hak asasi manusia, yang mana isinya itu seperti hak-hak alamiah yang merupakan hak hidup, hak kebebasan, dan juga hak milik. Kemudian ada Declaration Destroyed the Army at du Citoyen di Prancis pada tahun 1789. Nah, ini tuh merupakan pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara Prancis yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Raja Louis yang sewenang-wenang. Ini tuh merupakan refleksi dari cita-cita yang mendasari revolusi Prancis dan merupakan ketentuan yang lengkap dari prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional dan rule of law. Nah, pasal-pasalnya sendiri itu ada pasal penting yang merupakan pasal yang berisikan hak-hak dasar seorang selaku warga negara. Nah, revolusi Prancis ini juga dikenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa, yang dalam revolusi ini tuh muncul semboyan liberty, equality, dan fraternity, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, pada tahun 1791, deklarasi ini dimasukkan ke dalam konstitusi Prancis. Selanjutnya, yang keenam ada Atlantic Carta atau 4 Kebebasan Roosevelt yang terjadi pada tahun 1941. Atlantic Carta ini muncul pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang menyebutkan the four freedom atau 4 macam kebebasan. Kebebasan yang pertama itu freedom of speech and expression, yaitu kebebasan berbicara dan mengeluarkan pikiran. Yang kedua adalah freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Yang ketiga ada freedom of one, yang itu berarti kebebasan dari kemelaratan. Yang terakhir adalah freedom of fear, yaitu kebebasan dari ketakutan. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB ini memproklamirkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah dirancang pada tahun 1946 oleh Komisi HAM yang bertujuan untuk melindungi dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM dan kemerdekaan mendasar untuk semua orang tanpa ada perbedaan golongan, bangsa, bahasa, jenis kelamin, agama, dan status lainnya. Isi pokoknya itu termuat dalam pasal 1 yang menyatakan sekalian orang itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Nah, kemudian deklarasi ini itu ditindaklanjuti oleh PBB dengan membuat 2 konvenen dan 1 protokol yang seluruhnya itu dinamakan sebagai International Bill of Rights, yaitu yang pertama adalah Universal Declaration of Human Rights, yang kedua adalah International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, yang ketiga yaitu International Covenant of Civil and Political Rights, and Optional Protocol of Covenant and Civil and Political Rights. Nah, di sini ada bagian instrumen HAM internasional yang mana bila kita lihat pada gambar ini, akar instrumen HAM internasional itu dimulai dari Piagam PBB. Selanjutnya yaitu ada perkembangan pemikiran HAM. Nah, perkembangan pemikiran HAM ini dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama. Dalam generasi pertama ini pengertian HAM itu masih hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikirannya itu disebabkan oleh dampak situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru.
Kemudian generasi kedua. Generasi kedua ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian pada generasi ketiga, keadilan dan pemenuhan hak asasi harus dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Seperti halnya pepatah kuto, justice delay, justice deny. Kemudian pada generasi keempat, yaitu pemikiran HAM itu dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia pada tahun 1983, yang mana melahirkan deklarasi HAM yang disebut sebagai Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Kemudian materi ketiga adalah HAM di Indonesia. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan UUD 1945 yang pada alinea 1, kemudian ada juga Pancasila pada sila keempat, ada pasal 27, 29, dan 30 UUD 1945, ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta UU nomor 26 tahun 2006 tentang peradilan HAM. Nah, di Indonesia sendiri, HAM itu menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Kemudian juga ada hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Yang pertama itu diawali oleh pemikiran HAM oleh Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini memikirkan HAM dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dia itu menulis petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat pada surat kabar guru desa. Kemudian HAM 1970 sampai dengan 1980. Nah, bentuknya itu adalah sikap penolakan terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik, serta yang mana individualistik ini bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh Indonesia. Kemudian ada HAM 1990 sampai dengan sekarang. Nah, strategi penegakan HAM pada periode ini itu dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Selanjutnya yaitu ada komisi untuk menangani permasalahan HAM yang terbentuk setelah reformasi. Ada Komnas HAM, ada Komnas Perlindungan Anak, ada Komnas Perempuan, ada juga Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran. Kemudian pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan PP nomor 7 tahun 2005 yang berisi tentang program penegakan hukum dan HAM. Yang kegiatan-kegiatan pokoknya ini terkait pemberantasan korupsi, anti-terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, serta pelaksanaan RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya ada Bagan Instrumen HAM Nasional. Nah, Bagan Instrumen HAM di Indonesia ini berakar pada UUD 1945. Namun, ada juga instrumen lainnya seperti TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Kemudian ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Kemudian ada UU nomor 26 tahun 2000 dan juga ada UU lainnya yang merupakan UU yang sebagai tindak lanjut ratifikasi Kovenant Internasional. Pelanggaran HAM dan peradilannya. Perlu diperhatikan bila terjadi pelanggaran HAM atau suatu tindak pidana, bagaimana respon dalam hal melakukan investigasi penuh dalam mengungkap kebenaran, penuntutan, penghukuman terhadap setiap pelaku yang bertanggung jawab, dan pemberian pemulihan atau reparasi bagi korban secara memadai. Pelanggaran HAM berat ada yang dikatakan dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut ini adalah uraian tentang kedua pelanggaran HAM tersebut. 1. Kejahatan genosida. Genosida ini merupakan salah satu upaya masyarakat internasional untuk membasmi genosida yang dianggap sebagai a crime under international law.
Menurut Konvensi Genosida 1948, kelompok yang dapat menjadi sasaran genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, kelompok nasional, dan kelompok etnis. Tapi pada masa sekarang yang perlu kita catat bahwa kelompok etnis lebih memiliki peluang besar untuk menjadi target grup genosida. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes Against Humanity sebagai suatu kategori dari kejahatan internasional mulai dikenal di dalam Joint Declaration pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 Mei 1915. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan-tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan-tindakan tak berperi kemanusiaan kepada peradaban manapun, sebelum dan saat terjadi perang. Kemudian Lembaga HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Adapun lembaga perlindungan HAM di Indonesia adalah Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang berkedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka penegakan HAM, Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses peradilan sesuai dengan fungsi badan peradilan. Selain Komnas HAM, ada juga lembaga yang bukan merupakan lembaga negara yang membantu penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM, yaitu yang kita kenal dengan Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu masih ada lembaga-lembaga lain yang bisa membantu masyarakat kalau ada laporan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Perempuan. Negara Hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep Rechtsstaat atau Rule of Law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri-ciri negara hukum. A.V. Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberikan ciri-ciri negara hukum, rule of law, sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Negara hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan atau Machtstaat, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolutisme, atau kekuasaan yang tidak terbatas. Ada 3 prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.
Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law bergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Agar pelaksanaan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka keberhasilan rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti yang selama ini diperlihatkan. Ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. 2019, yang merupakan ada 2 anak perempuan yang belum diketahui namanya itu ditelantarkan oleh orang tuanya yang diketahui bernama Ila sejak sepekan lalu. Kini kedua anak itu yang usianya sekitar 3 dan 4 tahun dititipkan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Batam di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai di Panti Rehabilitasi Nilam Suri, Nongsa, Kota Batam. Menurutnya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan orang tua menelantarkan anaknya, namun yang paling umum akibat faktor ekonomi. Pengertian HAM. Dari kasus di atas dapat kita ketahui bahwa adanya ketidakadilan serta ada pihak orang tua yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka menelantarkan anaknya. Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi, dan terpuji. Karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai hak dan kewajiban anak juga diatur pada pasal 28B ayat 6 dan 7 UUD 1945, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak Polsek Sekupang agar bisa ditangani. Orang tuanya masih belum kami temukan. Bagi mereka yang merasa kenal dengan kedua anak ini, silakan datang ke Dinsos. Itu yang dikatakan oleh Kapolsek Sekupang. AKP Ulil Rahim membenarkan kedua anak itu ia serahkan ke Dinas Sosial Kota Batam untuk dirawat, sembari mencari orang tuanya. Ia mengungkapkan kedua anak itu awalnya diantarkan ke Polsek Sekupang oleh Siti, wanita yang mengaku sebagai teman Ila, orang tua si anak. Kedua anak itu diantar ke Polsek setelah ditinggal 5 hari di rumahnya oleh Ila. Selanjutnya adalah sejarah hak asasi manusia di Indonesia dengan kaitannya pada kasus di atas. Sejarah HAM di Indonesia. HAM di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan dasar atau fundamental dari Pancasila itu sendiri. Dan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila mendukung sepenuhnya dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang, di mana agar kita semua satu bangsa merasa sadar bersama-sama bahwa kita memiliki hak-hak asasi yang harus diperjuangkan dan dicapai untuk kesejahteraan dan ketentraman hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri. Sejarah ini penegakan HAM di Indonesia itu pada 1945 sampai 1950 pada saat Indonesia telah merdeka, merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda, serta secara sah telah merdeka, dan pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang bersangkutan dengan masalah-masalah kemerdekaan,
serta mengatur dan menyampaikan serta mengemukakan pendapat di muka umum pada 1950 sampai 1959. Masa di mana HAM mulai berhasil tegak. Jadi pada masa ini hak asasi manusia di Indonesia itu secara perlahan berdiri tegak dengan sendirinya oleh para nenek moyang kita yang telah berkorban pada saat itu. Dan di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Pada 1998 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi, jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, dan berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini di negara kita. Sejarah panjang penegakan hak asasi manusia ini tidak akan pernah berakhir dan akan selalu diingat oleh rakyat Indonesia. Meski penjajahan secara fisik sudahlah hilang dari bumi kita ini, namun penjajahan-penjajahan jenis lain harus tetap kita sadari. Sehingga dari hal ini, sejarah HAM dapat menjadi panutan kita yang dikaitkan dengan kasus untuk mengajari kita banyak hal bahwa rasa kemanusiaan, kesamaan, dan keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dari sejarah hak asasi manusia ini, kita tentu dapat belajar banyak dan agar kita bisa menjadi manusia yang utuh dan lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir adalah perkembangan pemikiran HAM dunia, yaitu proses dari HAM ini bagaimana terciptanya, tahap demi tahap yang dilalui oleh kemerdekaan atau berdirinya hak asasi manusia di Indonesia sendiri, yaitu yang pertama ada pada Magna Carta. Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat, raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya. Lalu tahap kedua ada The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya Deklarasi Amerika ini yang lahir daripada paham sebuah tokoh Rousseau dan Montesquieu. Lalu tahap ketiga itu The French Declaration. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah deklarasi Prancis ini di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah, yang berarti memuat keadilan itu sendiri bahwa harus ada penangkapan jikalau ada alasan yang sah dan alasan yang benar-benar dapat dipertimbangkan untuk seseorang dapat diberikan kepada saksi pidana. Lalu yang keempat adalah The Four Freedom. Ada 4 hak kebebasan yang berbicara dan menyatakan pendapat. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, dan hak kebebasan dari kemiskinan. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan kasus dengan HAM di Indonesia. Bahasan tentang HAM di Indonesia mencakup tentang 3 topik. Yang pertama itu, pada dasarnya Undang-Undang 1945 itu berkaitan dengan HAM, karena undang-undang ini sendiri mengakui dan melindungi HAM. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri bagi kita sebagai negara yang menganut dasar negara Pancasila. Nah, poin yang kedua adalah proses pembentukan HAM di Indonesia itu bukanlah proses yang gampang atau proses yang mudah, karena proses ini berlangsung sejak lama dan bertahap. Sangat banyak proses yang dilewati oleh founding fathers atau nenek moyang kita dulu untuk mencapai suatu kesepakatan HAM, dan sangat banyak masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pembentukan undang-undang HAM itu sendiri. Dan yang ketiga adalah implementasi HAM dalam segala hal atau segala lini kehidupan sudah selayaknya kita lakukan, mengingat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga hal ini tidak hanya sebatas pengakuan atau sebatas konstitusi, sehingga cita-cita Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri yang telah dibangun oleh
nenek moyang kita itu bisa dapat kita rasakan dan dapat tercapai oleh segenap warga negara Indonesia. Nah, apa sih kaitan dari HAM di Indonesia dengan kasus yang telah kita lihat di atas? Kaitannya adalah dilihat dari implementasi HAM pada dewasa ini atau akhir-akhir ini belum sampai pada substansi. Substansi itu apa? Substansi itu adalah individu. Jadi, seorang tokoh mengatakan banyak persoalan hak asasi manusia sekarang ini bukan lagi pada pengakuan hak tersebut, tetapi memiliki lebih banyak kasus tentang implementasi HAM itu sendiri, seperti pemenuhan dan perlindungan. Sehingga HAM pada saat ini itu tidak terfokus pada konstitusi atau pengakuan secara resmi saja, melainkan lebih kepada implementasi atau penerapannya secara di kehidupan sehari-hari kita. Pada kasus yang telah dikaji ini, seorang anak telah ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Padahal orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi yang dimiliki anak tersebut, sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dan juga kasus ini membuktikan bahwa HAM di Indonesia bukan tidak ada. Secara resmi, secara konstitusi, HAM itu ada dan sudah diakui. Namun hanya belum sampai pada penerapan di masing-masing individu. Belum merata karena dipengaruhi oleh 1-2 faktor. Faktor itu ada banyak, baik itu moral yang kurang dari para pelaku kriminal ini, atau mungkin keadaan yang memaksa pelaku ini membuat hal-hal kriminal atau pelanggaran HAM semacam ini. Hal lain melalui kasus ini yang tidak kalah penting adalah faktor moral individu. Faktor moral individu ini mengapa penting? Karena ini berkaitan dengan moral setiap orang, moral semua orang yang ada di dalam suatu negara. Sehingga jika faktor moral itu, kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif, yang pantas. Dan apabila kondisi ini ditumbuhkan dalam masyarakat, kondisi akan moral yang baik, maka kedaulatan hukum tersebut akan tercipta dengan sendirinya. Karena tiap masing-masing individu melakukan moral yang baik, melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Sehingga kedaulatan hukum tentang HAM ini bukan dalam arti formal saja, tetapi sekaligus dalam arti material, yaitu masyarakat sendiri yang melakukan, yang mengimplementasikan suara batinnya atau dengan kesadarannya mematuhi hukum dalam realitas hidup sehari-harinya. Topik pembahasan berikutnya adalah pelanggaran dan peradilan dan kaitannya pada kasus penelantaran anak ini. Pelanggaran dan peradilan. Pelanggaran dan peradilan memengaruhi satu sama lain. Jika ada sesuatu yang dilanggar, sehingga muncullah ketidakadilan. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau mungkin kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dan pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun juga institusi negara atau institusi lainnya. Dan pada kasus penelantaran anak ini, hak asasi manusia yang dilanggar bukan hanya satu, yaitu bukan hanya hak asasi pada undang-undang intinya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu pasal utama yang mengatur HAM. Pelanggaran ini termasuk kepada cara istimewa, yaitu class action, di mana sifat ini bukan hanya mengkaji pelanggaran hak asasi yang bersifat khusus, bahkan juga pelanggaran yang sifatnya struktural. Lalu, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang kedua adalah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu mengenai perlindungan anak.
Hal itu mencakup bahwa pertanggungjawaban orang tua, bahkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dan negara dalam tindakan-tindakan untuk terlindunginya hak-hak anak tersebut. Serta pasal ketiga yang dilanggar oleh pelaku adalah Undang-Undang Pasal 28, 6, 7, dan Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya adalah peradilan. Peradilan adalah tindak lanjut yang dilakukan atau setelah pengkajian masalah yang telah didapatkan dari kasus-kasus seperti di atas. Sebenarnya peradilan di Indonesia itu sudah berkembang. Mengapa dikatakan demikian? Dapat dibuktikan dari semakin banyaknya instrumen HAM, baik pada tingkat internasional maupun dalam negeri, itu membuktikan bahwa pemerintah berupaya lebih meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Itu buktinya adalah Kepres nomor 129 tahun 1998 yang merupakan bagian dari rencana aksi HAM tahun 1998 sampai 2003. Menunjukkan kemampuan politik pemerintah untuk memajukan HAM di Indonesia, serta Kepres nomor 50 tahun 1993. Namun, ya dapat kita lihat sendiri pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum tersebar merata ke substansi atau ke individu itu sendiri. Walaupun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan karena masih seperti yang kita lihat masih sering sekali terjadi pelanggaran HAM yang bahkan tidak diselesaikan secara hukum. Memang pemerintah lebih banyak berupaya dan salah satu upaya yang harus ditempuh adalah penegakan hukum secara konsisten dan tidak pandang bulu. Dengan demikian, HAM di Indonesia ini bisa lebih maju dari zaman-zaman berikutnya dan hak asasi manusia semakin lama pun dapat semakin mensejahterakan warga negara di dalam negara itu sendiri. Pembahasan berikutnya adalah lembaga HAM. Seperti yang telah kita ketahui, lembaga hak asasi manusia di Indonesia dinamai Komnas HAM atau suatu lembaga mandiri yang membantu untuk menegakkan hak-hak asasi manusia ini. Itu menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya peduli untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui hak asasi manusia itu sendiri. Komnas HAM ini berusaha menegakkan hukum dalam bidang HAM yang biasanya meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, serta penegakan HUM dan HAM seperti penelantaran anak seperti ini. Sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten, sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya lebih lagi. Dan Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia dalam negara ini, seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat seperti konflik agraria, intoleransi, dan juga kasus-kasus seperti penelantaran hak anak ini dan membangkitkan hak-hak asasi yang harusnya dimiliki oleh anak-anak terlantar seperti pada kasus di atas. Topik berikutnya adalah Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia atau negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dan peraturan dasar negara ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut atau persamaan hak asasi yang dimiliki oleh perseorangan dalam masyarakat itu harus disesuaikan
dengan Pancasila, sehingga dapat tercapai keserasian, keseimbangan, keselarasan, dan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau umum. Dan implementasi demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat apabila tidak ditunjang dengan penegakan hukum dalam bidangnya. Karena itu, harusnya diciptakan budaya hukum. Tanpa budaya hukum, mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena seperti yang dapat kita lihat yang terjadi pada kasus di atas, implementasi HAM itu sendiri yang tidak merata kepada tiap-tiap individu membuat anak-anak terbuang ini, anak-anak yang malang yang ditelantarkan oleh karena orang tuanya yang tidak memiliki moral atau mungkin memiliki suatu keadaan yang memaksa dia untuk melanggar HAM itu sendiri. Sehingga langkah awal yang harus diciptakan untuk menuju budaya hukum ini adalah membangun kesadaran hukum dalam masyarakat per individunya atau perorangan. Artinya individu dan masyarakat mematuhi hukum karena suara batinnya yang menghendaki dan bukan karena paksaan dari luar. Suara batin ini menghendaki demikian karena hukum itu sendiri dapat lahir dengan sendirinya, sehingga dapat menjamin hak-hak yang sangat diperlukan bagi kelanjutan hidup. Sehingga kesadaran hukum ini setelah sudah lahir dengan sendirinya dapat tumbuh dari perasaan hukum yang dimiliki oleh individu di dalam masyarakat itu sendiri. Perasaan hukum yang tumbuh ditandai dengan adanya keinginan dari masyarakat atau dari individu itu sendiri untuk senantiasa berbuat dengan benar, menegakkan hak dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang menguntungkan atau yang bermanfaat bagi dirinya dan di sekitarnya dan masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang sama tentang apa yang patut dan yang tidak patut dilakukan atau dikerjakan untuk meninggalkan hal-hal tercela dalam lingkungannya, dalam masyarakat itu sendiri. Dan perasaan ini harus tumbuh dan berkembang serta terpelihara sampai meningkat menjadi kesadaran hukum. Selanjutnya ada dinamika hukum di Indonesia. Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan. Sejak revolusi, hukum yang melahirkan hukum modern, peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan atau searching of justice, tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan, dan keadilan telah mati. Apabila penegak hukum di Indonesia berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Zaman sekarang ini yang sering marak di berita adalah seorang ibu yang menelantarkan anaknya. Ibu yang menelantarkan anaknya bisa saja hanya dihukum 1 tahun. Padahal banyak anak yang memerlukan kasih sayang seorang ibu. Sangat tidak adil karena seorang anak butuh kasih sayang seorang ibu yang bisa membuat anak menjadi anak yang tumbuh berkembang. Hukuman yang terimanya seharusnya bisa bertahun-tahun. Selanjutnya ada hukum negara di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meliti bahan kepustakaan yaitu Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana, dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana diatur dalam pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP atau telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam KUHP terdapat pula beberapa pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341, dan pasal 365. Pertanggungjawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam pasal 305 sampai dengan pasal 308 KUHP. Tetapi di dalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak.
Dalam pasal 305 sampai 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perlindungan pada anak. Pada pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat beberapa poin penting perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak. Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin ketenangan hidup dari seorang anak tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, sebagai warga Indonesia, kita diwajibkan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita. Yang kedua, mempunyai jiwa bela negara yang kuat. Yang ketiga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Yang keempat, sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai hak asasi yang melekat dalam diri kita sejak lahir, maka dari itu hormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain juga. Selanjutnya ada saran. Sarannya, perbanyaklah membaca dan mencari informasi tentang negara Indonesia, karena itu dapat dijadikan bukti bahwa kita memang mencintai negara kita.